Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Princesses, how are you today? Awesome, incredible, yes, yay! Awesome kids, yes I am, yes I am. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita tutup mata kita, lipat tangan kita, mari kita berdoa. Sebentar, Karika cek diri tadi, belum ada yang tutup mata nih. Ayo adik-adik, semuanya tutup mata, tutup matanya. 1, 2, 3, tutup matanya. Masih belum tutup mata nih. Ayo adik-adik tutup matanya yuk. Karika hitung 1 sampai 3 lagi ya. Semua sudah tutup mata. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ikutin Karika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik sudah berdoa dengan sikap yang baik. Adik-adik yang di rumah sehat-sehat kan? Ada yang gak sehat ya? Karika berharap adik-adik yang di rumah yang sedang tidak sehat, Karika berdoa semoga adik-adik cepat sembuh ya. Dan adik-adik yang sehat boleh angguk-angguk. Yang setuju sama Karika boleh bilang I am good. Sekali lagi ya. I am good. Yeay. Adik-adik, Karika mau tanya nih. Biasanya nih ya, Karika suka ingetin apa ya? Betul sekali. Jangan lupa untuk sering makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan pernah lupa untuk rajin cuci tangan. Anakku, Adik-adik,
Ada Anakku, suara apa anakku. itu ya? Ini aku Suara Bapamu. Tuhan. Katanya Mari anak-anak, Oh, ikutilah aku katanya jalan jalan bersamaku. serta Yesus. Oh, adik-adik, Tuhan Yesus sudah panggil kita nih jalan serta Yesus. Jalan serta Jalanlah Yesus bersamaku, baik suka dalam maupun suka duka. dan juga duka. Anakku. Adik-adik, ada yang mau ikut sama Kak Ripka untuk jalan serta Yesus? Ayo adik-adik, ikut yuk bareng Kak Ripka yuk. Let's go some kids. Teteret teret. Let's go some kids. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita jalan serta Yesus dalam suka maupun duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Karib kamu ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita duduk yang tenang. Mari kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari tutup matamu, mari kita naikkan lagu ini dan muliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
baik. Tuhan Yesus baik. Oh, kau baik. Haleluya, kau baik. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hey hey hey, yo yo yo. Awesome kids, kita sudah menyelesaikan pujian dan penyembahan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karipka berharap adik-adik bisa duduk tenang dan menunjukkan sikap yang baik, baik, baik. Dan rapi, rapi, rapi. Oke adik-adik? Bye-bye. God bless you. Salam adik-adik. Apa semuanya? Ada 1, 2, 1. Yes, yes, yes. 2020 10 tahun kenalan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2020, tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, 2020, tahun perkenanan Tuhan. Sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami duduk diam dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman katakan, amin. Nah, kakak seneng banget nih. Hari ini Kak Priska ketemu lagi sama adik-adik untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, gak kerasa ya, sekarang sudah mau habis bulan Julinya. Kita sudah mau masuk bulan yang baru, yaitu bulan Agustus.
karena bulan Juli sudah mau habis, hari ini minggu terakhir Kakak Priska akan menyampaikan kembali firman Tuhan sepanjang bulan Juli. Nah, adik-adik, ingat-ingat ya. Firman apa aja yang disampaikan selama bulan Juli? Kakak akan menceritakan kembali kisah-kisah yang diceritakan sepanjang bulan Juli. Adik-adik siap mendengarkan ya? Siap? Wah, sudah banyak banget yang siap. Oke, selamat mendengarkan. Pada minggu pertama di bulan Juli, kita belajar tentang hidup yang berhati-hati. Kita belajar dari seorang yang bernama Simson, seorang nazir Allah. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan dan dia menjadi sangat kuat sehingga dia banyak mengalahkan tentara Filistin. Namun, dia lalai dan lengah. Dia tidak hidup berhati-hati sehingga pada akhirnya dia menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Sampai akhirnya dia bisa dilumpuhkan oleh tentara Filistin. Pada minggu kedua di bulan Juli, kita belajar tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Yosafat. Yosafat pada saat itu dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat. Dia sebenarnya merasa sangat takut, tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Juli, kita belajar tentang berbuat baik. Kita belajar dari tokoh bernama Haman dan Mordekai. Haman adalah seorang pembesar di kerajaan Persia yang sangat sombong, dan dia merencanakan rencana-rencana yang jahat terhadap Mordekai. Padahal Mordekai adalah seorang yang baik, seorang yang menyembah Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya, rencana jahat dari Haman tidak bisa melukai Mordekai, karena Mordekai selalu mengandalkan Tuhan. Oke, adik-adik, sudah selesai kan mendengarkan cuplikan firman-firman Tuhan minggu-minggu di bulan Juli? Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Kita ingat-ingat lagi apa sih yang dipelajari. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan kisah dari Yosafat. Nah, kita harus belajar dari Yosafat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap permasalahan atau dalam hidup adik-adik, adik-adik harus selalu jangan lupa mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Begitu adik-adik. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Pertama-tama adik-adik harus selalu berdoa, mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, sesudah itu Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat adik-adik untuk menyelesaikan apapun juga. Tuhan pasti akan selalu menolong adik-adik dalam semua yang adik-adik hadapi. Oke adik-adik, siap ya? Berikutnya, nah adik-adik juga belajar kan dari kisah Simson. Masih ingat kan kisah Simson yang tadi sudah diceritakan ulang? Nah, Simson itu kan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tapi masalahnya adalah dia mengandalkan kekuatan sendiri dan lengah. Sehingga dia menyukai perempuan, kemudian dia memberitahukan rahasia kekuatannya. Sehingga akhirnya dia berhasil ditangkap oleh prajurit Filistin dan dikalahkan. Karena dia lengah dan tidak berhati-hati. Maka itu adik-adik, kita harus belajar juga untuk selalu ingat, kita harus hidup berhati-hati, jangan lengah. Kita harus berhati-hati menjaga perkataan kita.
harus berhati-hati menjaga perbuatan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan juga kita harus senantiasa berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membuat Tuhan Yesus senang. Gitu adik-adik, semuanya anak Tuhan Yesus kan di sini? Wah iya, semuanya anak Tuhan Yesus. Siapa yang mau buat Tuhan Yesus selalu senang? Oke, bagus. Nah, kalau adik-adik mau Tuhan Yesus senang, seperti Yosafat tadi adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri, mungkin gak akan bisa adik-adik. Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, adik-adik mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan supaya adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan. Begitu adik-adik, ingat ya. Nah, firman Tuhan yang terakhir di bulan Juli pas minggu kemarin disampaikan oleh Kak Ika. Masih ingat kan tentang seorang bernama Mordekai? Dia yang selalu menyembah Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Dan itu berarti adik-adik belajar untuk selalu ingat, selalu berbuat baik. Dan gak boleh jadi seperti Haman yang merancangkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita juga nggak boleh adik-adik memikirkan sesuatu yang jahat buat teman kita, merancangkan yang jahat sama orang lain, atau berbuat jahat sama orang lain. Nggak boleh adik-adik. Jadi kita harus selalu ingat untuk berbuat baik sama teman-teman kita, bahkan sama yang bukan teman kita, juga sama orang-orang yang jahat sama kita juga harus tetap berbuat baik. Karena kita kan anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan selalu baik. Jadi adik-adik juga harus selalu berbuat baik. Oke adik-adik, ingat ya. Adik-adik harus pertama, tadi mengandalkan Tuhan. Kedua, hidup berhati-hati. Dan ketiga, selalu ingat untuk berbuat baik. Begitu adik-adik kisah-kisah firman Tuhan sepanjang bulan Juli. Nah, sekarang karena kita sudah mengulang semuanya, berarti adik-adik sudah ingat-ingat kembali. Nah, kalau udah diingat, apa ayo berikutnya? Dikerjakan, benar. Kalau udah diingat-ingat, sudah ingat kembali, harus dikerjakan. Dan ingat, harus juga mengandalkan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus, biar adik-adik boleh jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Oke? Oke semuanya, tangannya diangkat ke atas dong, jempolnya mau 2 dong. Ada yang 1, wah yang 2 banyak banget. Oke, senang banget Kak Priska. Bagus adik-adik. Nah adik-adik, sekarang firman Tuhannya kan sudah selesai. Berarti itu waktunya untuk kita berdoa. Adik-adik siap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang berhati-hati, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu berbuat baik. Tuhan Yesus bantu kami ya. Berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang siap hidup menurut firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, hari ini sudah selesai kebersamaan dengan Kak Priska menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik harus selalu tetap bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik memelihara kehidupan adik-adik.
Jangan lupa juga buat selalu menjaga kesehatan. Minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan sayur. Terus jangan lupa juga kalau keluar harus pakai masker, harus sering cuci tangan, memelihara kebiasaan yang baik. Oke adik-adik, siap ya? Semangat untuk minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi di Firman Tuhan minggu berikutnya. Bye adik-adik.